Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hal yang menghebohkan panggung politik dunia adalah mundurnya Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, dari jabatannya. Dia diperkirakan mundur karena ada hubungannya dengan penanganan COVID-19 yang tidak pernah selesai, bahkan membesar. 86.000 orang terkena COVID-19. Italia mendapatkan ranking 2 di Eropa dan ranking 6 di dunia. Atau karena dia mundur disebabkan dukungan Senat itu rendah. Senat Majelis awalnya itu mayoritas menjadi tidak mayoritas, sehingga dia mundur untuk menyusun strategi politik untuk meraih itu. Atau karena apa? Yang pasti pada tanggal 4 Maret 2020 Conte membuat dekret untuk Italia, yaitu tidak diperbolehkan sekolah, bioskop, dan tempat-tempat lainnya menjalankan aktivitasnya. Yang ini menjadi referensi dunia. Ayo kita baca sebuah berita, selanjutnya nanti kita bahas apa sebetulnya di balik mundurnya sang Perdana Menteri. Dan mungkinkah hal itu bisa menjadi contoh di berbagai negara dan di berbagai daerah, seandainya benar yang bersangkutan karena COVID-19 semakin meninggi dan tidak bisa mengatasi sehingga dia mundur. Tapi ayo kita baca berita dahulu. Perdana Menteri Italia mengundurkan diri. Ini adalah sebuah berita dari Tempo.co Jakarta pada tanggal 27 Januari. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pada Selasa 26 Januari 2021 mengundurkan diri. Surat pengunduran diri itu dituduh sebagai sebuah taktik manuver politik yang dia harapkan akan mengizinkannya membangun sebuah koalisi baru. Ini adalah tulisan pertama, alinea pertama, yang langsung informasi bahwa tuduhan bahwa sang Perdana Menteri Conte mundur karena ada sebuah strategi politik, yaitu untuk menghadapi politik selanjutnya. Conte sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Sergio Mattarella. Rencananya Presiden Italia akan mulai berkonsultasi dengan pucuk pimpinan lainnya di Italia pada Rabu sore 27 Januari waktu setempat. Jadi, sang Presiden itu sudah menerima surat pengunduran diri sang Perdana Menteri. Jika Conte yang tidak punya partai politik cukup mendapat dukungan, maka Presiden Mattarella bisa meminta Conte untuk membentuk sebuah koalisi baru. Opsi lain adalah mempercepat pemilu. Presiden telah menahan Conte dari keputusannya dan meminta pemerintah saat ini untuk tetap bekerja untuk mengatasi tugas seperti biasa. Demikian pernyataan kepresidenan Italia. Ini yang mungkin saudara agak bimbang karena berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Ada Perdana Menteri, ada Presiden. Nanti akan kita bahas sampai detail terkait dengan bagaimana perbedaan dan bagaimana posisi mereka masing-masing. Tidak dijelaskan alasan pengunduran diri Conte, mengingat saat ini dia masih menjadi politikus populer di Italia dengan rating persetujuan di atas 50%. Jadi, di dalam surat tersebut tidak ada penjelasan terkait dengan mengapa mundur. Jadi, spekulasi tadi, ia masih liar sifatnya, spekulasi pemikiran. Jika Conte menerima mandat, dia kemungkinan akan mencari koalisi yang lebih luas dan menambah lebih dari 5 senat. Tanpa menguasai suara mayoritas di Senat, Conte bakal tersiok-siok ketika hendak meloloskan undang-undang yang dinilainya efektif dalam mengatasi krisis di Italia.
Inilah mungkin salah satu yang menjadi spekulasi pemikiran. Italia sudah bertahun-tahun menghadapi ketidakstabilan politik dan sekarang ini menghadapi tantangan ekonomi baru dan pandemi COVID-19. Italia telah melalui beberapa kali krisis politik sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sebelum negara Pisa ini sebelumnya sudah menggelar banyak pemilu yang dipercepat sebelum pemerintah yang berjalan merampungkan tugasnya. Jadi sudah menjadi tradisi yang tidak baik di sana. Conte adalah Perdana Menteri Italia yang ke-66 dalam 75 tahun. Kalau dibandingkan di Indonesia, terkait dengan kemerdekaan hampir sama, tetapi terkait dengan Perdana Menteri atau kepala pemerintahan, dia sudah ke-66. Indonesia masih ke-6. Meskipun Indonesia bukan Perdana Menteri, ya kita masih ingat kalau Perdana Menteri pada waktu pemerintahannya Orde Lama, kita masih ingat beberapa Perdana Menteri pada waktu itu. Memang kita masih mencari bentuk waktu itu sampai hari ini. Pemerintah Conte yang dibentuk pada 2019 dipimpin oleh Partai Demokrat, aliran sayap kiri, dan Partai Anti Kemapanan Gerakan 5 Bintang, M5S. Terlepas dari perbedaan politik yang besar, aliansi yang jarang terjadi ini bisa mencegah pemilu yang dipercepat, yang bisa menguntungkan Partai Liga di Italia yang beraliran sayap kanan. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah sebuah berita yang memberikan informasi terkait dengan mungkin mundurnya Conte A, B, C, dan selanjutnya. Apapun alasannya, apapun penjelasannya, atau spekulasi pemikiran informasi, maka ada sebuah hal yang baik kalau kita melihat Conte, yaitu dia menyatakan mundur dari jabatannya. Apakah karena taruhlah dia gagal, dia mundur. Taruhlah dia tidak didukung oleh Senat, dia mundur. Taruhlah dia mempunyai rencana lain, seperti kalau di Indonesia itu kan, kalau ingin mencalonkan misalkan kepala daerah, meskipun dia anggota DPR atau pejabat lainnya, dia harus mundur. Dia juga mundur. Minimal dari 3 hal itu, apa yang ditampilkan oleh Conte dan menjadi spekulasi pemikiran, kita tetap memberikan apresiasi bahwa jabatan parlemen atau kepala pemerintahan di Italia itu bukan hal yang terakhir dan tidak bisa dirubah. Karena kalau kita melihat dimanapun berbicara jabatan, apalagi Perdana Menteri, kalau bisa itu dia tidak mundur, tapi sampai mati dia memegang jabatan atau meraih jabatan tersebut. Saudara, pecinta masa depan negeri, memang kalau dibanding dengan Indonesia, Italia berbeda. Di sana menampilkan Perdana Menteri dan Presiden, di Indonesia hanya Presiden. Presidensial dan parlementer itu jelas berbeda. Tetapi ada titik isu yang sama terkait dengan penanganan atau dengan mundurnya sang Conte tadi. Bahwa dunia politik itu memang tidak setiap daerah sama. Dalam hal menampilkan kepemimpinan juga tidak sama. Meskipun Italia sama Indonesia sama-sama menjadi negara demokrasi. Tetapi di Italia, meskipun Conte kita pahami tidak mempunyai partai politik, maksudnya dia adalah orang yang relatif free dari semuanya, tetapi pada kesempatan kemarin ketika menjadi parlemen, apa itu Senat, bukan Senat, tapi menjadi Perdana Menteri, Conte didukung oleh mayoritas 50% lebih yang ada di Senat, sehingga dia kuat. Dilihat dari situ, maka ya ada baiknya yang saya katakan tadi, 3 hal tadi yang dilihat dari tentang Conte itu baik-baik saja dipraktekkan. Meskipun selanjutnya Conte ada spekulasi pemikiran bahwa dia membuat strategi untuk memenangkan pemilu pada selanjutnya, karena sekarang menghadapi pemilu, dan di situ bagaimana
mundurnya Conte itu bisa mendapat semacam simpati publik, apresiasi positif, dan selanjutnya. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah Italia, inilah Indonesia, atau inilah negara-negara di dunia. Bahwa kita belum terbiasa dengan tradisi mundur dari pimpinan jabatan. Karena sebagian dari kita melihat jabatan itu adalah segala-galanya, jabatan itu adalah ya akhir. Padahal jabatan itu adalah sementara dan amanah dari beberapa orang, beberapa kelompok, atau mayoritas kelompok. Kalau memang kita pada kesempatan menjadi pemimpin dan tidak didukung oleh mayoritas, maka kita harus super hati-hati. Para oposisi, apakah dalam hal program kerja, kinerja, ataupun visi misi, ada kesamaan atau tidak? Kalau misalkan ada kesamaan, meskipun kita atau saudara, kok kita, saya kan juga bukan partai politisi. Saudara adalah bagian dari pemimpin yang didukung sebetulnya bukan mayoritas, tetapi karena strategi politik bisa memenangkan, maka tidak ada masalah untuk terus menjalankan pemerintahan ketika mayoritas dari legislatif atau parlemen atau senat itu mendukungnya. Tetapi kalau sudah tidak mendukung, maka saudara harus berpikir ulang. Mengapa kok tidak didukung? Meskipun secara legal formal saudara sampai selesai masa jabatan, tetapi harus segera berpikir, mengapa sih saya kok didukung? Sehingga dengan tidak ada dukungan itu dan selanjutnya saudara berpikir dan mengevaluasi, maka saudara akan mengubah hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang mengurangi dari 50% atau mayoritas tersebut. Sehingga kepemimpinan saudara itu tidak akan dipermasalahkan. Maksudnya bisa saudara memimpin dengan nyaman. Karena pada dasarnya rakyat semuanya menginginkan sebuah kepemimpinan yang bisa mensejahterakan dan mengayomi seluruh rakyat yang ada. Pandemi COVID-19 memang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Italia dan tidak hanya di Indonesia. Tetapi Italia ini memang 86.000, meskipun sebetulnya dibandingkan dengan Indonesia di bawahnya. Yaitu kita kan hari ini tembus sudah 1 juta lebih yang terkena COVID-19. Tetapi perbandingan jumlah penduduk memang berbeda, luas wilayah berbeda. Sehingga ya kalau berbicara perbandingan seperti itu, maka secara faktual banyak Indonesia yang terkena COVID, tetapi dibanding dengan jumlah penduduk itu selanjutnya bisa kita bandingkan antara Italia sama Indonesia. Hanya saja bahwa Italia tidak hanya karena COVID ini, memang suasana politik yang ada di sana lebih heboh, lebih seru, sampai Conte itu bisa menjadi Perdana Menteri yang ke-66. Coba bandingkan dengan di Indonesia. Pak Jokowi itu adalah presiden yang ke-7. Sekali lagi, memang berbeda antara presiden sama Perdana Menteri. Tetapi dalam hal pemahaman ketika Indonesia presidensial dan di sana adalah parlementer, ketika kita berbicara kepala pemerintahan, maka ya di Indonesia kepala pemerintah ya presiden, tetapi kalau di Italia ya Perdana Menteri. Itulah perbedaannya. Sehingga ketika disambungkan, ya intinya yang bersangkutan keduanya adalah sama-sama orang nomor 1 dalam hal pengaturan pemerintahan. Begitu juga di negara-negara yang lain. Intinya tadi kita berbicara tentang COVID-19, memang kita lebih banyak, Indonesia lebih banyak, tetapi kalau dibandingkan memang berbeda.
Terkait dengan dukungan politik, itu harus menjadi tradisi yang baik. Kalau saudara memang tidak didukung oleh mayoritas, maka harus berpikir terkait dengan kepemimpinan saudara supaya itu nyaman. Yang ketiga, ketika saudara ingin membuat strategi yang lebih dalam perjalanan politik selanjutnya, maka apa yang dilakukan Conte itu juga bisa saja. Tetapi kalau itu diketahui oleh publik, maka akan mendapatkan catatan negatif bahwa dia hanya atau demi kepentingannya, kecuali yang bersangkutan sudah tidak dibutuhkan oleh rakyat atau dimoi oleh rakyat. Kalau rakyat masih membutuhkan, ya mengundurkan diri itu tidak baik. Hanya yang perlu kita apresiasi, tradisi mundur dari pimpinan, dari pemimpin orang nomor satu, itu adalah baik. Bukan kita mewajibkan saudara untuk mundur ketika menjadi pemimpin, tapi perlu ada sebuah kesadaran mengapa kepemimpinan saudara itu selanjutnya mendapatkan apresiasi yang negatif dari rakyat ketika ada berbagai permasalahan yang ada di negeri. Semoga bisa membangun negara Italia dan semoga bisa menjadi pendidikan politik bagi pemimpin-pemimpin. Sekali lagi, tradisi mundur itu boleh. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.